Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Jonalendo Putra Gurning dengan NIM C24012410818. Saya berasal dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan topik yang sangat penting dalam biologi perikanan, yaitu tentang materi pertumbuhan ikan. Pertumbuhan merupakan proses alami yang sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan perikanan. Mari kita telusuri bersama-sama. Dalam pertumbuhan ikan bisa didefinisikan sebagai perubahan ukuran baik panjang, berat, maupun volume yang terjadi dalam satuan waktu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan sangat beragam, mulai dari jenis ikan itu sendiri, kondisi ikan, hingga faktor lingkungan seperti suhu, kualitas air, dan ketersediaan makanan. Dalam ekosistem perikanan, ada dua jenis pertumbuhan yang perlu kita pahami. Yang pertama, pertumbuhan eksponensial, di mana populasi ikan yang berkembang tanpa batasan, seolah-olah tidak ada kendala seperti makanan atau penyakit. Namun pada dunia nyata, kita sering menemui yang namanya pertumbuhan logistik, di mana ada batasan seperti daya dukung lingkungan yang mengatur seberapa besar populasi yang dapat berkembang. Untuk memantau pertumbuhan ikan dengan lebih akurat, kita menggunakan model matematis. Salah satunya adalah model Van Bertalanffy. Model ini digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan panjang dan berat ikan seiring bertambahnya umur. Selain itu, kita juga sering mengukur hubungan antara panjang dan berat ikan menggunakan rumus W sama dengan AL pangkat B. Nah, jika nilai B-nya sama dengan 3, itu menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang dan berat ikan berjalan seimbang, yang dikenal dengan istilah isometrik. Tapi, jika B-nya lebih besar atau lebih kecil dari 3, itu berarti pertumbuhannya tidak seimbang atau bisa disebut sebagai alometrik. Penting juga untuk memperhatikan faktor kondisi ikan. Faktor ini mengukur seberapa sehat ikan dan biasanya lebih rendah pada ikan betina saat musim pemijahan, karena energi mereka lebih banyak digunakan untuk menghasilkan telur. Ini juga menunjukkan bagaimana ikan beradaptasi dengan lingkungan dan sumber makanannya. Lalu, ada juga yang namanya kohort, yaitu kelompok ikan yang tumbuh pada waktu yang sama dan memiliki ukuran seragam. Dalam dunia perikanan, kita menggunakan konsep ini untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan, agar stok ikan tetap terjaga dan harga pasar tetap stabil. Pada praktikum pertumbuhan ini sendiri, kita akan melakukan pengukuran panjang dan berat ikan, serta menganalisis faktor kondisi dan kelompok umur. Mulai dari mengukur panjang ikan dengan metode menimbang beratnya, hingga membenda ikan untuk mendapatkan sampel gonad dan usus untuk analisis lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, pada pemahaman tentang pertumbuhan ikan ini, kita dapat mengatur strategi yang tepat dalam pengelolaan perikanan, baik untuk budidaya maupun di alam liar. Tujuan kita tentu untuk memaksimalkan hasil perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem
dan keberlanjutan stok ikan. Sekian penjelasan singkat kali ini tentang pertumbuhan ikan dan pentingnya pemahaman ini dalam dunia perikanan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi bahan materi dalam dunia biologi perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.